now, nobody knows. Argentina 3, France 3. Champions of the world! Pada Piala Dunia 2022 berhasil keluar sebagai juara. Sebuah gelar yang telah dinantikan lebih dari 36 tahun lamanya, serta memastikan nama Lionel Messi menamatkan sepak bola. Bagi publik Argentina dan dunia sepak bola, peran Messi dalam keberhasilan tim tengku memang sangat besar. Lewat assist dan juga golnya yang ketiga kalinya. Walaupun begitu, keberhasilan timnas Argentina bukan hanya tentang Messi. Masih ada pemain Argentina lainnya yang punya peran sama besarnya dengan mantan pemain Barcelona tersebut. Pemain itu adalah Angel Di Maria. Meskipun namanya tak sebesar dan sementereng Lionel Messi, tapi percayalah, kontribusinya untuk Argentina sama pentingnya dengan sosok La Pulga. Per McAllister, Di Maria libero dalla porta opposta, Di Maria, il Fideo, raddoppio Argentina, un tango meraviglioso. Di Maria, salah satu pemain sayap terbaik yang dimiliki oleh Argentina. Dirinya memang tak selalu mencetak gol ataupun assist di setiap pertandingan yang dijalaninya. Namun keberadaannya memudahkan rekan setimnya melakukan serangan. Lewat pergerakan tanpa bola ataupun dengan dribble lincahnya, Di Maria bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya. Pada saat tim mengalami kebuntuan, Di Maria bisa menjadi pembeda dengan gol yang dicetaknya. Di Maria. Oh, what a goal! What a strike! Argentina level. It's Angel Di Maria. Sederet kontribusinya tersebut menjadi bukti bagaimana kehebatan Di Maria. Pujian bahkan datang dari Cesar Luis Menotti, pelatih yang pernah membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1978, yang menyatakan jika Di Maria memiliki level yang sama dengan sosok Lionel Messi, Diego Maradona, ataupun Mario Kempes. Tak hanya bersama timnas, di level klub, Di Maria juga memiliki peran yang vital dan juga PSG. Di kedua klub tersebut, Di Maria berkontribusi dalam keberhasilan merengkuh trofi domestik ataupun internasional. Namun saat di Manchester United, berbagai kesialan seakan menimpanya. Mulai dari performanya yang menurun tajam dan tak sesuai dengan ekspektasi publik, sehingga dianggap sebagai pembelian gagal oleh pendukung setan merah. Lantas, seperti apa perjalanan karir seorang Angel Di Maria dan mengapa pemain sayap sehebat dirinya bisa gagal di Manchester United? Simak kisahnya.
14 Februari 1988 silam di Rosario, Argentina, Angel Fabian Di Maria Hernandez atau yang lebih dikenal sebagai Angel Di Maria lahir di kota itu. Di Maria lahir dari keluarga miskin Argentina. Ayahnya bernama Miguel Di Maria, seorang penjual arang yang dulunya sempat menjadi pesepak bola, namun karirnya tamat lebih dini karena cedera. Sedangkan ibunya bernama Diana Hernandez. Sejak kecil, Di Maria adalah anak yang hiperaktif, hingga membuatnya hampir celaka di usia 1 tahun karena terjatuh ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Ibu saya selalu mengingat cerita itu. Saya berumur 1 tahun dan sedang menggunakan baby walker. Saat pergi keluar, saya jatuh ke sumur. Saya beruntung karena mereka menyelamatkan saya tepat waktu. Jika tidak, saya tidak akan berada di sini untuk membicarakannya. Selepas kejadian tersebut, tingkah Di Maria masih sama, diam di satu tempat untuk waktu yang lama. Sampai barang-barang di rumahnya selalu berantakan dibuatnya. Karena tidak tahan dengan tingkah Di Maria kecil, ibunya lantas membawanya ke dokter saat Di Maria berusia 4 tahun. Dan hasil analisa, dokter menyarankan agar Di Maria didaftarkan olahraga supaya energinya yang berlebih bisa tersalurkan secara positif. Saat itu, pilihan paling realistis dengan kondisi ekonomi keluarga Di Maria adalah sepak bola. Sebuah olahraga yang sudah menjadi budaya atau bahkan agama di Argentina. Sebuah olahraga yang dapat dimainkan dengan telanjang kaki dan sebuah bola usang sehingga tidak perlu biaya mahal untuk memainkannya. Dan sejak saat itu, Di Maria kecil sangat terobsesi dengan sepak bola. Setiap hari dirinya selalu pergi ke lapangan untuk bermain bola. Hanya sepak bola, dan sepak bola yang ada di pikirannya. Klub pertamanya adalah Torito, sebuah klub lokal yang ada di dekat rumahnya. Di klub tersebut, Di Maria kecil dengan tubuh yang kurus dan punya kelincahan olah bola khas sepak bola Argentina terlihat sangat unggul dibandingkan teman-temannya. Hingga di suatu turnamen, Di Maria yang saat itu sudah menginjak usia 7 tahun mampu melesakkan 64 gol ke gawang lawannya. Sejak saat itu, bakatnya mulai dibicarakan di Rosario, hingga membuat pelatih Akademi Rosario Central mengajaknya bergabung dengan tim tersebut. Namun tawaran dari Rosario Central tak langsung disetujui oleh ayah Di Maria. Saat itu ayahnya masih bimbang bagaimana caranya membawa Di Maria kecil ini pergi ke tempat latihan Rosario Central setiap hari. Karena jarak tempat tinggal mereka ke lapangan Rosario Central sangatlah jauh. Jaraknya berkisar 9 km dengan kondisi jalan naik turun perbukitan. Pada saat ayahnya sedang bimbang, ibunya langsung memotong dengan mengatakan, "Aku yang akan mengantarkan Di Maria setiap hari." Sejak saat itu, ibunya setiap hari mengantarkan Di Maria untuk berlatih sepak bola. Dengan menggunakan sepeda tua berwarna kuning dan sudah banyak karat pada rangkanya, ibunya dengan semangat mengayuh sepeda, menaiki dan menuruni perbukitan, tak peduli apakah cuaca sedang panas ataupun hujan.
Sebuah perjuangan yang sangat berat dari sang ibu dan Di Maria kecil waktu itu. Perjuangan itu akhirnya berbuah manis. Setelah Di Maria berhasil promosi ke tim senior Rosario Central. Debutnya terjadi pada tanggal 15 Desember 2005 saat Rosario Central berhadapan dengan Independiente di kompetisi Liga Argentina musim 2005-2006. Saat itu Di Maria menginjak usia 17 tahun 10 bulan. Dirinya masuk menggantikan Emiliano Vecchio pada laga yang berkesudahan 2-2. Pada musim perdananya untuk Rosario Central, Di Maria sering bermain sebagai pemain pengganti. Dari 14 kali kesempatan tampil, 13 kali diantaranya sebagai pemain pengganti. Sebuah hal yang lumrah untuk pemain muda yang baru menapaki karir profesionalnya. Memasuki musim keduanya, Di Maria perlahan-lahan mulai dipercaya masuk dalam starting 11. Pada musim itu juga, Di Maria mencetak gol perdananya sebagai pesepak bola profesional saat Rosario Central berhadapan dengan Quilmes pada lanjutan Liga Argentina musim 2006-2007. Central a los 15 segundos, sí, a los 15 segundos del segundo tiempo, la primera que tocó el pibe. Central 1, Quilmes 1, el gol, Di Maria. Sebuah gol yang tidak hanya membantu Rosario Central meraih kemenangan, namun juga membuat kepercayaan dirinya semakin berkembang. Hingga akhir musim, Di Maria menorehkan 25 penampilan untuk Rosario Central dengan mencetak 6 gol dan 2 assist. Catatan mengesankan itu membuat namanya masuk dalam skuad Argentina untuk kejuaraan Piala Dunia U20 yang diadakan di Kanada pada tahun 2007. Pada turnamen itu, Di Maria tampil apik untuk Argentina, mencetak 3 gol dan 2 assist, serta membawa Argentina U20 keluar sebagai juara. Berkat penampilan gemilangnya itu, namanya semakin dikenal luas, hingga berbagai tawaran datang dari klub besar Eropa, seperti Rubin Kazan dan juga Benfica. Dan di akhir bulan Juli 2007, Di Maria menandai petualangannya di Eropa dengan terbang ke Portugal untuk meresmikan kepindahannya ke Benfica. Saat itu, Benfica harus mengeluarkan biaya 8 juta euro untuk membawa Di Maria dari Rosario Central. Debutnya untuk Benfica terjadi pada kualifikasi Liga Champions musim 2007-2008 saat menjamu Copenhagen yang berakhir untuk kemenangan Benfica dan memastikan Benfica bermain pada babak grup Liga Champions di musim tersebut. Musim debutnya di Eropa tidak semudah yang dibayangkan. Performanya di musim itu masih inkonsisten. Akibatnya, Di Maria lebih sering masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti. Dan hingga akhir musim,
Di Maria hanya mampu mencetak 1 gol. Dan Benfica finish posisi keempat di Liga musim itu. Pada musim keduanya, Di Maria banyak diterpa cedera, membuat menit bermainnya lebih sedikit dari musim sebelumnya. Meskipun begitu, kontribusinya untuk Benfica justru meningkat dari musim sebelumnya, hingga membuat klub-klub besar Inggris mengajukan tawaran untuk membawanya ke tanah Britania. Dari Old Trafford, Sir Alex Ferguson berambisi membawa Di Maria ke Manchester United untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang pindah ke Real Madrid. Dari Stamford Bridge, Roman Abramovich juga tertarik merekrutnya. Serta dari Etihad Stadium, Sheikh Mansour yang sedang membangun Manchester City juga sangat berambisi untuk membajaknya. Mendengar berbagai tawaran menggiurkan itu, Di Maria tetap bertahan di Benfica. Dirinya masih ingin terus belajar sebelum pindah ke liga top Eropa. Memasuki musim ketiganya di Benfica, Di Maria semakin matang secara permainan. Di musim itu, dirinya menjadi sosok sentral bagi permainan Benfica dan berhasil mengantarkan Benfica menjadi kampiun Liga Portugal, mengakhiri dominasi Porto selama 4 tahun terakhir. Di musim itu juga, torehan gol dan asisnya meningkat pesat dibandingkan 2 musim terakhirnya. Di Maria mampu mencetak 10 gol dan 19 asis dari 45 penampilan yang dilakoninya. Penampilan gemilang Di Maria membuat Jose Mourinho yang saat itu melatih Real Madrid ingin membawa Di Maria ke Los Blancos. Mourinho bahkan mengajukan permintaan itu ke Florentino Perez. Tak lama setelah itu, Real Madrid melayangkan tawaran 13 juta euro kepada Benfica untuk membawa Di Maria ke Santiago Bernabeu. Tawaran yang tak bisa ditolak oleh Benfica maupun Di Maria. Bagi Di Maria, tawaran dari Real Madrid seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bermain dengan pemain bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Xabi Alonso, tentu hal yang tidak bisa ditolak olehnya. Musim panas 2010, Di Maria resmi berseragam Real Madrid. Di Maria menjalani debut resminya untuk Real Madrid pada tanggal 29 Agustus 2010 saat menghadapi Mallorca di kompetisi La Liga. Ia diplot sebagai winger kiri oleh Jose Mourinho, menemani Higuain sebagai ujung tombak dan Cristiano Ronaldo sebagai winger kanan. Saat itu laga berkesudahan tanpa gol. Meski begitu, penampilannya di lapangan membuat penonton berdecak kagum. Dengan gocekan khas pemain Argentina, Di Maria beberapa kali mempecinangi lawannya. Selain itu, Di Maria juga bukan pemain yang egois. Dengan visi permainannya, dirinya seakan menjadi pelayan yang sempurna untuk lini serang Real Madrid. Penampilan mengesankannya itu berbuah pujian dari Jose Mourinho. Dia orang yang begitu rendah hati. Dia selalu terus bisa melakukan perubahan pada dirinya
dia selalu paham kepentingan tim di atas segalanya. Pendekatan pribadinya yang simpel dan sederhana, itulah yang paling saya sukai dari dirinya. Musim pertama Di Maria dengan Real Madrid berjalan dengan sempurna. Dirinya selalu menjadi pilihan utama Mourinho dan mampu memberikan kontribusi positif untuk tim dengan mencetak 9 gol dan 26 assist dari 53 pertandingan yang ia jalani, serta berhasil mengantarkan Real Madrid menjadi juara Copa del Rey di musim tersebut. Gelar yang berkesan untuk musim perdana Di Maria, karena gol kemenangan di final yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo ke gawang Barcelona merupakan assist dari Di Maria. Memasuki musim keduanya di Bernabeu, Di Maria banyak diterpa badai cedera. Akibatnya, penampilannya di musim itu jauh berkurang dibandingkan musim sebelumnya. Walaupun saat itu menjadi musim terbaik bagi Real Madrid di La Liga karena berhasil juara dengan mengumpulkan 100 poin. Musim ketiganya di Spanyol, Di Maria mulai jarang diterpa cedera, sehingga di musim itu dirinya lebih sering tampil. Dan di musim tersebut, Di Maria memainkan pertandingan yang berkesan untuk karirnya saat berhadapan dengan Barcelona pada kompetisi Copa del Rey musim 2012-2013. Pada laga itu, ada momen di mana Di Maria melewati Puyol dengan gerakan seperti menari ke kiri dan ke kanan yang membuat Puyol tersungkur dan tak berdaya saat itu menyaksikan gawangnya dijebol oleh lawan. Momen-momen seperti itulah yang membuat Di Maria dirindukan oleh Madridista. Di Maria menikmati karirnya di Real Madrid, dikelilingi oleh pemain bintang kelas dunia, mendapatkan sorotan dari kamera, dan dieluk-elukan namanya oleh supporter dengan basis yang besar di dunia. Itu adalah impian hampir semua pemain sepak bola, dan Di Maria bisa meraih itu semua. Tak hanya itu, dirinya juga menyukai kehidupan di negeri Matador. Dengan cuaca hangatnya, makanannya, dan juga bahasanya membuatnya merasa seperti di kampung halamannya. Namun hubungan manis Di Maria dengan Real Madrid harus berakhir pada musim panas 2014. Saat itu, Di Maria yang berhasil mengantarkan Real Madrid merengkuh trofi Liga Champions, kemudian terbang ke Brazil untuk membela Argentina pada Piala Dunia 2014. Saat menghadapi Belgia pada babak perempat final, Di Maria menderita cedera dan ditarik keluar pada menit 33. Akibatnya, Di Maria tidak bisa bermain di semifinal. Beruntung, saat itu Argentina lolos sampai partai puncak, sehingga kesempatan untuk membantu Argentina meraih juara masih sangat terbuka. Beberapa hari sebelum laga final, cederanya belum juga pulih. Namun saat itu, Di Maria bertekad untuk tampil di partai final, sehingga ia meminta suntik penghilang rasa sakit.
Setelah mendapatkan suntikan itu, Di Maria tak lagi merasakan sakit di kakinya, sehingga bisa berlatih untuk persiapan laga final. Namun di saat Di Maria istirahat, dokter tim menghampirinya dan berkata, "Lihat Angel, kertas ini berasal dari Real Madrid." Saat itu Di Maria sudah tahu, pasti Real Madrid melarangnya bertanding, karena Real Madrid ingin menjualnya di bursa transfer musim panas, yang bertujuan memberi ruang kepada James Rodriguez yang ingin direkrut oleh Real Madrid karena tampil memukau di Piala Dunia saat itu. Tanpa membaca surat itu, Di Maria langsung merobeknya. Pelatih Argentina saat itu tak berani menurunkan Di Maria di partai final, dan Argentina harus mengakhiri Piala Dunia 2014 sebagai runner-up setelah kalah dari Jerman. Setelah Piala Dunia 2014 yang berakhir dengan menyakitkan, Di Maria tak kembali ke Real Madrid. Di Maria langsung terbang ke Inggris untuk menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United. Saat itu United harus mengeluarkan dana 75 juta euro untuk membawa Di Maria. Kedatangan Di Maria disambut dengan hangat oleh publik Old Trafford. Fans menggantungkan harapan yang besar kepada Di Maria saat itu. Pihak klub bahkan memberikan nomor 7 kepada Di Maria, nomor istimewa untuk Manchester United. Awalnya musim Di Maria di United berjalan dengan luar biasa. Dari 10 penampilan awal Liga Inggris yang dilakoninya, Di Maria mencetak 3 gol dan 6 assist. Namun momentum tersebut harus berhenti pada pekan ke-13 Liga Inggris menghadapi Hull City. Saat itu Di Maria menderita cedera hamstring dan harus ditarik pada menit ke-13. Pasca cedera tersebut, performa Di Maria semakin menurun. Dirinya juga memiliki hubungan yang buruk dengan pelatih MU saat itu, Louis van Gaal. Masalah saya di Manchester United adalah pelatihnya. Van Gaal adalah pelatih terburuk dalam karir saya. Saya mencetak gol, menciptakan assist, dan hari berikutnya Van Gaal akan menunjukkan operan salah yang saya buat. Dan di hari berikutnya, dia menelantarkan saya. Kondisi itu semakin diperparah oleh kejadian perampokan di rumahnya, sehingga batinnya tidak tenang saat bermain. Seperti yang diungkapkan oleh Wayne Rooney, yang merupakan kapten United saat itu. Dia punya anak kecil dan tinggal beberapa rumah tak jauh dari saya, dan seseorang mencoba merampoknya. Saya ingat, itu benar-benar mengguncang dia dan keluarganya. Sejak saat itu, sungguh, Anda tahu itu akan sulit baginya, dan mungkin lebih baik baginya untuk pergi. Di Maria dan keluarganya juga kesulitan beradaptasi di Inggris. Kondisi itu membuatnya tidak betah di sana. Terus terang, kami tidak bahagia. Pada awalnya, rasanya cuma sedikit, tapi kemudian banyak hal menjadi rumit. Kehidupan di Inggris sedikit sulit. Memang tidak mudah bagi orang-orang Amerika Latin. Beberapa memang baik-baik saja, tapi ada juga yang sulit beradaptasi. Faktor non-teknis itu yang membuat Di Maria tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya di United. Selama berseragam Manchester United, Di Maria mengemas 33 kali penampilan, hanya mencetak 4 gol dan 12 assist, dan hanya membawa United finish di posisi 4 Premier League. Hanya satu musim saja di United. Di Maria memutuskan pindah ke PSG pada musim panas 2015.
Perpindahan yang disayangkan oleh publik Old Trafford karena penggemar masih percaya Di Maria dapat tampil lebih baik lagi di musim-musim berikutnya. Setelah pindah ke PSG, Di Maria menemukan top performanya kembali. Selama musim 2015-2016 yang merupakan musim perdananya di PSG, Di Maria tampil sebanyak 47 kali dan mampu mencetak 15 gol dan 25 assist. Bersama PSG, Di Maria bertahan selama 7 musim. Pada musim 2021-2022, Di Maria banyak bermasalah dengan kebugaran. Dirinya juga tidak lagi menjadi pilihan utama pelatih, Mbappe ataupun Messi. Di akhir musim itu, kontrak Di Maria sehingga di musim panas 2022, Di Maria memutuskan bergabung ke Juventus sebelum kembali ke Benfica 1 musim setelahnya. Dari perjalanan karir Di Maria, kita dapat belajar bahwasanya untuk meraih kejayaan, kita harus mau berjuang, berani untuk berkorban, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses perjalanan, dan bangkit dari kegagalan. Bocah yang lahir dari keluarga miskin di Rosario, Argentina, mampu meraih mimpinya menjadi pemain sepak bola. Ditempa di Rosario Central, Argentina, tumbuh dan berkembang dengan Benfica. Kemudian menjadi dewasa dan meraih kesuksesan besar bersama Real Madrid, sang raja Eropa. Walaupun sempat gagal bersama Manchester United, Di Maria tidak terus terpuruk. Dirinya justru bangkit dan terus membuktikan kualitasnya. Di Maria memang bukan pemain yang selalu menjadi sorotan, namun setiap beraksi di lapangan, dirinya mampu mempertontonkan seni keindahan permainan. Begitulah Di Maria, sosok yang dicintai oleh penikmat sepak bola.